Salat fardu seharusnya dilakukan dengan posisi berdiri. Lantas, bagaimana dengan seseorang yang tidak mampu melakukan salat dengan posisi berdiri? Tenang, syariat menyiapkan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami. Selanjutnya kami dari BEM Ma'had Ali Iqna'ut Thalibin Pondok Pesantren Al Anwar 1 akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sholatnya seseorang yang tidak mampu dengan posisi berdiri. Pada dasarnya berdiri merupakan sebuah rukun daripada sholat, atau memang sebuah keharusan yang dijalankan oleh seorang musolli dalam melaksanakan sholat dengan posisi berdiri. Namun ada suatu keadaan yang menuntut dirinya untuk melaksanakan sholat dengan posisi duduk ataupun tiduran. Batasan diperbolehkannya sholat dengan posisi duduk ialah didasarkan dengan masyaqqah syadidah, ialah sebuah kesulitan yang seseorang pada umumnya tidak sanggup untuk menahan. Dalam hal ini Imam Romli berpendapat bahwa masyaqqah syadidah ialah kesulitan yang sudah sampai menghilangkan kekhusyuan seseorang dalam menjalankan ibadah sholat. Jika seseorang telah mencapai batas ini, maka orang tersebut diperbolehkan melakukan sholat dengan posisi duduk ataupun tiduran. Para ulama fikih telah merumuskan bagaimana aturan tata cara sholat agar ibadah kita yang kita lakukan tetap sah sebagai berikut. Opsi pertama ialah sholat fardu wajib dilakukan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, maka ia sholat dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat ataupun semacamnya. Jika tidak mampu, maka dia diperbolehkan sholat dengan berdiri dengan sedikit mendoyongkan badan. Jika sudah tidak mampu mempraktekkan sholat dengan berdiri, maka ia diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan posisi duduk. Adapun posisi duduk ialah antara lain seperti iftirash, tawarruk, tarabbu, tamdid, ataupun diperbolehkan juga dia sholat di atas kursi. Ulama tidak memberikan ketentuan mengenai posisi duduk pengganti sebagai rukun berdiri. Namun yang lebih utama adalah duduk iftirash, sebagaimana yang dilakukan di tasyahud awal. Perlu diingat dalam posisi seperti ini, jika memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan sujud, maka diharuskan bagi dirinya untuk sujud seperti biasanya. Namun jika dirasakan ada masyaqqah, maka dia melakukan sujud lebih rendah daripada ruku. Seperti ini. Dan perlu diingat dalam keadaan seperti ini, gerakan sujud harus lebih rendah dari posisi ruku. Jadi jika posisi ruku seperti ini, maka posisi sujud harus lebih rendah. Jika sudah tidak mampu lagi sholat dalam keadaan duduk, maka orang tersebut diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berbaring dengan cara menghadapkan badan ke arah kiblat dengan posisi badan dan wajahnya ke arah kiblat. Adapun posisi sujud dan ruku ialah dengan menundukkan kepala seperti ini. Ketika sujud lebih rendah lagi ke dalam. Jika tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan berbaring, maka dia diperbolehkan untuk melakukan sholat dalam keadaan terlentang seperti ini, yaitu dengan menambahkan bantal di bagian kepala, di bagian belakang kepala, dan menghadapkan wajah dan telapak kakinya ke arah kiblat. Adapun ruku dan sujudnya ialah dengan menundukkan kepala. Ruku ialah dengan menundukkan kepala ke depan seperti ini, dan sujudnya lebih rendah lagi daripada rukunya. Kemudian jika tidak mampu untuk menundukkan kepala, maka sebagai gantinya ialah dengan isyarah mata, dengan kedipan mata seperti ini. Jika selanjutnya ia tidak mampu melakukan sholat dengan isyarah seperti tadi, maka terakhir dengan
isyarah hati, yaitu dengan membayangkan semua rukun-rukun sholat dalam hati, mulai dari takbir sampai salam. Kesimpulannya, selama seseorang masih mempunyai akal, tidaklah sulit bagi dirinya untuk melaksanakan sholat. Demikian tutorial tata cara sholat orang yang mengalami udzur secara ringkas. Sekian kami ucapkan, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.